Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Nabi Rubin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Nabi Rubin adalah sebuah desa bersejarah yang dahulu terletak di wilayah Palestina, kemudian menjadi bagian dari wilayah Israel. Desa ini dikenal luas karena adanya sebuah makam atau tempat suci yang diyakini masyarakat Muslim sebagai makam Rubin atau Reben, putra pertama Nabi Yakub. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa desa Nabi Rubin merupakan sebuah pemukiman yang berkembang dari perkampungan suku Badui. Pada awal abad ke-20, desa ini tumbuh menjadi pemukiman permanen. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, kawasan ini juga menjadi pusat keagamaan, perdagangan dan perayaan mausim atau festival tahunan yang didedikasikan untuk Nabi Rubin. Kompleksnya terdiri dari masjid, menara, makam, serta sumur yang tersebar di sekitarnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa desa Nabi Rubin terletak di barat Ramla, timur Laut Yipna dan selatan Java. Desa ini berada di tepi selatan Nahal Sorek atau Wadi Al-Sarar dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini pada masa kini masuk dalam wilayah Palmachim dan Gan Sorek. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemukiman Nabi Rubin berakar pada masa kuno, diyakini memiliki kaitan dengan kuil Kanaan. Pada masa Perang Salib, kawasan ini menjadi tempat perdagangan antara pedagang Muslim dan tentara Salib. Pada masa Mamluk, sekitar tahun 1436 hingga 1437, makam dibangun oleh perintah gubernur Mamluk di Gaza. Masa Ottoman menyaksikan pertumbuhan desa ini dengan populasi dan rumah permanen. Pada abad ke-19, Nabi Rubin dikenal sebagai tempat perayaan festival keagamaan yang besar. Desa ini dikosongkan pada 1 Juni tahun 1948 akibat perang yang melanda Palestina. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa desa Nabi Rubin memiliki nilai penting karena diyakini sebagai tempat peristirahatan putra Nabi Yakub. Kepercayaan ini menumbuhkan tradisi ziarah, doa dan perayaan festival keagamaan yang menghubungkan masyarakat dari berbagai kota di Palestina. Selain itu, letaknya yang strategis menjadikannya pusat interaksi sosial, ekonomi dan budaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seiring perjalanan sejarah, desa ini mengalami pasang surut. Dari pusat perayaan keagamaan yang ramai, desa ini kemudian mengalami depopulasi akibat perang. Pada abad 20, kuil dan kawasan suci tersebut terbengkalai. Menara masjid bahkan dirobohkan pada tahun 1991 dan pada akhirnya situs ini ditahbiskan kembali sebagai situs suci Yahudi. Tirai makam pun diganti dengan inskripsi dalam bahasa Ibrani. Dari sudut pandang arkeologi, Nabi Rubin memperlihatkan lapisan sejarah yang panjang mulai dari pengaruh Kanaan, Mamluk, hingga Ottoman. Peninggalan seperti makam, menara dan sumur mencerminkan percampuran fungsi religius dan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Dari sudut pandang budaya, Festival Mausim Nabi Rubin menjadi ajang berkumpulnya masyarakat Muslim dari Java, Ramla, Lida dan kota sekitarnya. Festival ini memperlihatkan peran penting ziarah dalam memperkuat identitas komunitas, sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui perdagangan dan pertukaran budaya. Dari sudut pandang sosial, desa Nabi Rubin menjadi saksi dinamika masyarakat Badui yang perlahan berpindah dari gaya hidup nomaden menuju kehidupan permanen. Hal ini mencerminkan proses transformasi sosial masyarakat gurun ke arah kehidupan desa yang lebih menetap. Dari sudut pandang politik dan konflik, meskipun tidak menekankan ranah politik, jelas bahwa depopulasi desa ini terkait erat dengan perang yang terjadi pada tahun 1948.
Hal tersebut memperlihatkan bagaimana konflik dapat mengubah peta demografi, warisan budaya, serta identitas masyarakat setempat. Dari sudut pandang spiritual, Nabi Rubin menggambarkan warisan keyakinan yang menyatukan memori keagamaan Yahudi, Kristen dan Islam. Situs ini menunjukkan bahwa keyakinan lintas agama dapat bertemu di satu tempat, meski kemudian beralih fungsi sesuai konteks zaman. Dari kisah Nabi Rubin, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, warisan sejarah dan budaya perlu dijaga karena ia merupakan jembatan identitas bagi generasi mendatang. Kedua, pentingnya toleransi dan penghormatan antar keyakinan karena satu tempat dapat bermakna bagi berbagai komunitas. Ketiga, keberlangsungan tradisi seperti festival musim mengajarkan bahwa ritual dan budaya memiliki fungsi memperkuat persaudaraan dan solidaritas sosial. Nabi Rubin sebagai situs sejarah memiliki kelebihan berupa kekayaan tradisi, warisan arsitektur dan nilai spiritual lintas agama. Namun, kelemahannya adalah kerentanannya terhadap perubahan akibat konflik, pengabaian dan perebutan makna. Situs ini menunjukkan bahwa warisan budaya tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan politik yang melingkupinya. Saran yang membangun adalah pentingnya upaya pelestarian lintas komunitas untuk menjadikan situs Nabi Rubin sebagai warisan kemanusiaan bersama, bukan hanya simbol satu golongan. Dengan demikian, nilai sejarah, budaya dan spiritualnya dapat tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.